Oke, soal nomor 4. Oke, sebelumnya kalau misalkan nanti videonya buram atau blur, silakan teman-teman atur aja kualitasnya menjadi 720 ya, supaya lebih jelas. 720 derajat. Nah, di sini berikut yang merupakan kode bahasa pemrograman C++ yang bertujuan mengizinkan user untuk memasukkan data lewat keyboard. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajarin itu ada cout ya. Ada cout, ada cin. Kalau cout itu berfungsi untuk menampilkan output gitu. Menampilkan output. Sedangkan untuk cin itu adalah untuk memasukkan nilai atau memasukkan data gitu ya, memasukkan nilai aja, memasukkan nilai ke dalam variabel melalui keyboard. Jadi jawaban yang tepat adalah yang cin. Nah, untuk perintah print, untuk scan F, kemudian write ini nggak dibahas ya. Jadi yang kita bahas itu cuma cout dan cin. Jadi jawabannya adalah cin. Oke, kita next ke soal berikutnya. Berikutnya adalah pola pikir seseorang yang telah terbiasa dengan konsep computational thinking akan membuat dia selalu update informasi. Ya, tentu dia akan mendapatkan update informasi, tapi dia bukan termasuk pola pikir. Update informasi itu bukan termasuk ke dalam pola pikir. Kemudian menjadi orang yang modern. Ya, menjadi orang yang modern, tapi menjadi orang yang modern itu bukan termasuk pola pikir gitu ya. Bukan. Kemudian penggunaan teknologi total. Bisa jadi, cuman dia bukan masuk ke dalam pola pikir. Nah, di sini pola pikir lebih berpikir kritis. Jadi kalau misalkan dia berpikir dengan konsep computational thinking, kemungkinan dia akan memiliki pola pikir yang kritis. Jadi jawabannya yang D. Kemudian menjadi generasi yang taat hukum, ini belum tentu juga ya. Orang kita aja yang nggak berpikiran dengan konsep computational thinking belum tentu menjadi generasi yang taat hukum. Oke. Kemudian di sini nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Jadi nomor 6 ini adalah tipe data yang tepat atau mendekati sesuai untuk nomor handphone adalah, jadi nomor handphone itu kan biasanya kan ditulisnya 08, 9 berapa gitu ya, 95 dan seterusnya kan. Nah, cuman di sini kita melihat dulu gitu. Di sini ada boolean. Boolean itu dia tipe data yang memiliki nilai true atau false. Jadi dia tuh cuman memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Kalau true dia bernilai 1, sedangkan kalau false dia bernilai 0. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada array. Ini udah jelas salah ya. Boolean salah. Berikutnya adalah array. Array itu dia biasanya digunakan untuk menyimpan banyak data. Biasanya disimpan untuk menyimpan banyak nilai. Nah, cuman untuk di materi UTS array itu belum dibahas. Jadi ini salah. Dan juga banyak nilai itu belum tentu digunakan untuk menyimpan nomor handphone. Banyak nilai itu bisa digunakan untuk menyimpan string, float, integer, dan sebagainya. Jadi dicampur. Kemudian karakter apa lagi? Karakter itu biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya itu individual. Jadi misalkan A gitu, dia tuh sifatnya cuma 1 digit gitu. Dan juga penulisannya adalah menggunakan tanda petik 1. Kemudian ada string. Kalau string itu kita bisa menginputkan nilai ataupun data dalam bentuk kalimat ataupun kata. Terus juga string itu kan penulisannya kan menggunakan tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 ini bisa berisi kalimat ataupun angka gitu. Tapi angkanya itu dia termasuk ke dalam string. Kemudian float. Float itu dia adalah bilangan desimal. Nilainya itu adalah koma-komaan. Jadi nggak mungkin kalau kita misalkan menuliskan nomor HP itu 0,8 gitu. Nggak mungkin. Nah, kemungkinan jawaban yang tepat adalah string. Kenapa? Karena dalam penulisan nomor handphone secara internasional itu diawali dengan menggunakan kode dari negaranya. Misalkan di Indonesia ya, plus 628. Terus diikuti dengan nomornya, misalkan 95, 70, kayak gitu ya. Nah, berarti kan ini kita harus menyimpannya dalam bentuk string, kayak gitu. Jadi kemungkinan tipe data yang tepat atau mendekati, dia kan mendekati ya, jadi kemungkinan adalah string.
kayak gitu.